Halo Sobat Leska, kembali lagi bersama saya Stefani, kali ini di Let's Talk episode 2. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang finansial untuk Sobat Leska yang ingin memulai berbisnis nih. Tentunya aku hari ini tidak sendirian, hari ini aku ditemani salah satu narasumber yang spesial, yaitu Raymond Chin. Spesial baru hit 1 juta subscriber. Iya, setelah 2 tahun ya toh. Setelah 2 tahun akhirnya. Iya. Iya. Kabarnya gimana nih kok? Sehat, sibuk, nggak ada waktu pacaran, jadi baik-baik nggak baik ya berarti. Waduh, boleh diceritain nggak sih kesibukannya saat ini tuh apa aja kok? Nah, sekarang tuh surprisingly ya, ini pas banget ya sama topik kita kan. Lagi banyak banget bantu orang bikin bisnis. Sevenpreneur tuh the new company, company baru yang kita bangun, visinya untuk ngebantu orang berbisnis. Jadi kita dari yang benar-benar dari nol, dari 100 juta per bulan, 1 M per bulan, bahkan perusahaan-perusahaan yang di ratusan M per bulan pun kita ada beberapa lagi kerja yang bantuin. Gitu. Emang misinya kan dari dulu dari ngebangun perusahaan-perusahaan lama, intinya gimana cara kita ngebantu orang dalam sesuatu gitu. Nah jadi kayak belakangan ini lagi ada banyak project, bikin 4 JV, ada 4 advisory, kita lagi mau beli 3 perusahaan, kita lagi kira-kira gitu. Harusnya cukup menjelaskan kenapa nggak ada waktu untuk pacaran. Gitu. Nah mungkin Sobat Leska banyak yang belum tahu nih Raymond Chin siapa. Nah Raymond Chin ini adalah salah satu founder juga di Sevenpreneur ya kok ya? Sevenpreneur, tapi banyak orang kenalnya CEO Ternak Uang. Sekarang masih jalan juga. Gitu. Nah boleh diceritain nggak sih kok perjalanan Raymond Chin ini dari dulu sampai sekarang hingga bisa membentuk beberapa startup, salah satunya Sevenpreneur? Dulu tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama bisnis sama sekali, karena jurusan computer science, programmer dulu. Dulu tuh suka tuh, dari kecil sukanya cuma satu, main game. Bisa 10 jam, 12 jam sehari isinya main game doang. Kalau kuliah, kelas, balik, main game gitu. Tapi sebenarnya dari sana tuh background skillnya di dunia digital, kayak jadi lumayan ngerti gitu. Teknologi, digital marketing, dan lain-lain. Ya udah, waktu itu habis jadi orang kupu-kupu, main game, dapat kesempatan freelance. Dapat freelance, enak juga ya, semester 5, semester 6 bisa penghasilan 30 juta per bulan dari freelance, masih mahasiswa. Nah waktu itu baru tuh, kan kita dari kecil tuh kalau milenial, sesama milenial kan, kita grow up tuh kayak di perbatasan digital native sama digital sama non digital. Pertama kali kita buka website itu pakai yang nah kita tuh di perbatasan itu. Jadi karena kita generasi itu tuh ini gue aja, gue nggak apa-apa ya. Ini atau saya aja deh, takutan ini ada audiensnya. Gue juga nggak apa-apa. Oh, gue juga nggak apa-apa, oke. Jadi gue tuh penasaran banget how the digital works gitu, digital world. Karena dulu tuh udah betting banget. Semua perusahaan di dunia will go digital atau mereka bakal kalah adaptasi, mereka bakal die. Dan waktu itu lihat story-nya Mark Zuckerberg, Bill Gates, kok bisa ya orang modal digital, software, bikin sesuatu yang bisa dinikmatin banyak orang. Akhirnya dari programmer, fast forward, bikin agency, fast forward, bikin beberapa startup. Dan penghasilannya juga lumayan juga ya? Lumayan, ya, bisa makan nasi padang setiap hari. Bisa. Terus dari sana ya udah ngebangun startup, ternyata rutenya di sana. 7 kali gagal, sekali akhirnya sukses, akhirnya startupnya diakuisisi atau dibeli perusahaan lain. Habis itu keluar, bangun Ternak Uang, sekarang bangun Sevenpreneur. Jadi rutenya tuh emang kayak agak panjang, takutnya 1 jam nih cerita ini. Nah, itu kan pasti panjang banget ya sampai di posisi Raymond Chin saat ini gitu ya. Nah, aku pengen tanya, sebenarnya tuh menurut Kore seberapa besar sih pola asuh yang diajarin sama orang tua hingga bisa mempunyai mindset bisnis saat ini? Sebenarnya perannya gede banget. Tapi bukan berarti nggak ada jalannya untuk, misalnya gini, my family itu nggak ada yang berbisnis sama sekali, satupun. My mom, mama itu tuh dari kecil sampai aku kuliah itu ibu rumah tangga. Papa itu karyawan sampai terakhir passed away 8 tahun lalu. Jadi sebenarnya nggak ada mindset berbisnis sama sekali gitu. Tapi ternyata rutenya tuh bisa ngebawa ke arah bisnis. Tapi kalau gua case itu kebetulan hoki. Tiba-tiba itu yang cerita freelance itu sebenarnya itu bukan di plan. Tapi waktu itu dosen di mata kuliah entrepreneurship, dia bilang, aduh hari ini malas ngajar, mau nggak ikut seminar aja? Ya udah satu kelas dibawa ke seminar. Ternyata seminar itu seminar freelance opportunity. Ya udah dari sana main daftar aja gitu. Nanti
entrepreneurship itu tuh atau mental pebisnis itu tuh mental yang oke, ada sesuatu yang nggak pasti tapi kita berani ambil risikonya. Dan itu tuh dari upbringing penting banget. Kalau misalnya ini pelajaran gue pribadi, teman-teman yang orang tuanya tuh kayak ada beberapa orang tua yang sakit dikit, aduh hati-hati, aduh dibantuin semuanya kayak bener-bener di handhold terus. Biasanya itu malah ngebentuk orang yang takut mengambil risiko. Tapi intinya bisnis itu orang yang bisa mengambil risiko, dan kalau udah pintar, risiko itu bisa dikalkulasi. And that's what makes entrepreneur. Entrepreneur itu kan by definition orang yang mengambil financial risk di atas rata-rata untuk mendapat gain melalui menjalankan bisnis, jual barang atau produk gitu. Jadi intinya mindsetnya sih satu sih, berani ambil risiko. Tapi resikonya pun harus pintar-pintar. Ini jadi bukan dari keluarga sebenarnya, tapi situasi yang membuat kita bisa pelan-pelan berani ambil risiko. Dan salah satu kuncinya bukan jawaban ya, atau kayak solusi dari ketidakpastian itu pengetahuan. Gimana cara kita berani ambil risiko? Ya kita harus banyak pengetahuan. Kita harus mulai ngobrol sama sekitar kita, ngobrol sama mentor, ngobrol sama pebisnis lain. Semakin kita tahu, semakin kita berani ambil risikonya. Jadi mindset pebisnis itu kayaknya kita nggak bakal jauh-jauh dari risiko. Kalau mau sesuatu yang pasti, of course, menjadi karyawan tuh is a sure thing to do. Tapi kalau udah berani ambil risiko, dan itu baru kayak the first step kita bisa jadi kayak businessman atau kita bisa jadi entrepreneur gitu. Oke. Nah, Ko Raymond sendiri kan juga sebagai influencer atau juga content creator nih. Kan banyak juga konten-konten di YouTube, di Instagram, di TikTok pun juga sangat aktif gitu ya. Kira-kira siapa sih inspirasi Ko Raymond? Kalau YouTuber, sombong ya bilang nggak ada ya. Karena Ko Raymond sendiri yang menginfluencer orang-orang juga ya. Soalnya di Indo belum ada yang kayak gitu. Di global, iya sangat sedikit. One of my promise needs adalah nggak mau membodohi masyarakat, nggak mau bilang kayak semua bagus-bagus doang. Jadi harus bisa transparan juga. Termasuk kayaknya gue satu-satunya startup founder di Indonesia selama 10 tahun terakhir yang publicly bisa ceritain journey startupnya sampai balikin duit investor puluhan miliar. Nggak banyak yang itu. Biasanya, oke, yuk tim PR, tim crisis management, tolong dong push ke media, ya kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi gue sebagai CEO, gue berani speak up gitu loh. Jadi, gue selalu respect banget orang yang nggak cuma kasih liatin bagusnya doang, tapi berani ngasih liatin jeleknya juga. Tapi kalau misalnya public figure yang gue adore sampai sekarang, kalau ganti-ganti, kalau dulu Mark Zuckerberg. Karena dia the first inspiration yang bikin model seorang diri, komputer bisa ubah dunia. Itu kayak gila, digital gila banget. Tapi kalau belakangan ini lagi suka walaupun banyak tingkahnya itu Elon Musk. Karena Elon Musk salah satu yang kayak let's say businessman ya. Tapi nggak hilang dari roots-nya yaitu engineering. Dia passion banget ya engineering, turun tangan, kayak work ethics-nya gila banget. Bukan sekedar kayak oke, punya banyak duit jadi businessman ngongkang-ngongkang. Tapi masalah gini, kalau di tahap Elon Musk tuh untuk menjadi orang terkaya terus, jalur yang gampang adalah dia bikin software company. Tapi dia ngambil jalur yang sangat amat susah. Boring company, dia bikin Tesla, dia manufacturing, dia kayak satellite, dia kayak green energy gitu. Jadi kayak it's not about making money tapi solving tough problems. Dan itu sebenarnya esensi yang harus kayak orang tahu. Bikin bisnis itu bukan kayak cepet, bukan kayak cari jalur yang paling gampang buat make money, tapi problem paling gede apa yang lo bisa solve, apa value yang lo bisa taruh di masyarakat. Dan jadi itu jadi kayak oke, itu tuh yang harus gue pegang sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan sampai kayak pensiun nanti. Ya, jadi panutannya harus punya unsur itu dan harus berani transparan, nggak bisa cuma ngomong bagus-bagusnya doang. Nah, sekarang mungkin Sobat Leska juga pengen tahu nih kok, kalau misalnya seorang Raymond ini ada nggak sih kayak KPI yang ditargetkan dengan Ko Raymond sendiri? Jadi sistem gue kayak gini, ada quote kayak gini gue suka banget. Mayoritas orang tuh underestimate what they can achieve in 10 years, tapi overestimate apa yang mereka bisa achieve dalam 1 tahun. Jadi simpel lagi nih, kalau orang disuruh kasih target 10 tahun mau ngapain, mereka selalu underestimate, oh pengen segini. 10 tahun itu horizon yang panjang banget. Tapi kalau ngomong 1 tahun, orang tuh overestimate. Kayak oke, 1 tahun gue harus 2 kali lipat gitu. Jadi kita harus be realistic soal target sama KPI, dan itu gue treat di hampir semua everything I do, in all of my companies gitu. Jadi kita punya long term goal-nya. Kalau gue sih bilang kalau di Sevenpreneur, kita mau bentuk konglomerasi. Ya, kayak keren banget. Yeah, tapi ya udah 15-20 years gitu.
Kalau di Penak Uang, kita bikinnya berapa banyak yang kita impact bisa punya literasi keuangan. 10 to 10 years, 10 to 15 years. Bisa ciptain berapa juta investor baru gitu. Tapi kalau misalnya di kita pribadi yang sifatnya bener-bener dynamic, misalnya gue sebagai content creator, gue cuma punya goal yang abstrak banget. Ujung-ujungnya, it's not about how much, berapa banyak follower, tapi berapa banyak impact yang bisa gue bawa. Ya, impact itu harus bisa diukur bukan cuma dari quantity, tapi quality-nya juga. So, quality itu sesuatu yang kita harus commit dari segi prinsip kan. Misalnya gue nggak boleh ngebohongin orang, gue nggak boleh kayak ngebodohin orang, gue harus always kasih edukasi, sharing apa yang gue tahu, tanpa manis-manisin dan nggak ceritain jelek-jeleknya doang. Kalau KPI, of course kita ada. Tapi kalau KPI untuk influencer ya, pribadi ya, itu tuh kita evaluatif. Misalnya kayak setiap bulan kita grow segini, setiap bulan kita grow segini, kok yang ini lebih pelan daripada biasanya ya? Kita evaluasi itu, tujuannya bukan untuk beat ourselves up. Kalau misalnya nggak hit. Soalnya itu banyak orang ya, terlalu set unrealistic expectation, bikin mereka ngedown kalau nggak hit target tertentu. Betul. Padahal realitanya, KPIs atau kayak Key Performance Indicator, sesuai dengan namanya indikator. Indikator itu buat apa? Buat kita improve. Ujung-ujungnya gini, when you see the numbers, when you see yourself growing, itu di breakdown lagi, apa yang lo bisa lakuin untuk improve. Jadi kalau improvement ya, itu lebih ke, oke nih, tiap bulan ada nggak satu hal yang gue bisa improve? Tiap bulan ada nggak 2 hal yang gue improve? Tapi secara numbers kita nggak pakemin banget sih, kayak harus 10 juta, amin, 10 juta subscriber gitu loh. Tapi thumbs up. Jadi tapi kita nggak kayak beberapa kami targetnya kayak gitu sih. Oke. Nah, kan banyak juga nih mungkin Sobat Leska yang masih menjadi karyawan full time gitu ya, dan ingin memulai berbisnis juga, tapi masih takut nih untuk melepas pendapatannya yang dia dapetin saat ini. Nah, menurut Raymond Chin sendiri gimana? Bagus. Takut itu bagus. Oh gitu ya? Takut itu bagus. Kita harus ngerti takut itu apa. Fear itu muncul di amigdala. Kecil, kayak the small part of our brain yang kita secara nggak sadar tuh pasti ada. Tapi setiap orang tuh punya respon beda-beda. Respon dari rasa takut, fear, itu ada fight, freeze, fawn, lupa satu lagi apa deh. Jadi tiap orang beda-beda gitu. Tapi takut itu bikin kita analisa risiko lebih baik. Untuk yang jadi karyawan, saran gua, mau mulai bisnis, jangan keluar. Karena banyak banget, boleh dilihat ya, kayak banyak banget bisnis Forbes 1000 lah. Banyak banget itu tuh dari side hustle. It's always like that. Karena bisnis itu, intinya tuh apa sih bisnis? Risk management kan. Ada sesuatu yang nggak pasti yang kita mau lakuin. Gimana cara kita bisa lakuin ini tanpa kita kehilangan semuanya kalau ini gagal. Dan itu mindset yang harus orang dapat pas mereka masuk mulai bisnis. Ada kesempatan bahwa ini gagal. Ada kesempatan gue kehilangan sesuatu. Jadi kalau misalnya sebagai karyawan, dan memang butuh stability-nya, jangan keluar dulu. Tapi banyak orang tuh nggak willing untuk sacrifice yang biasanya 3 jam nih, malam jam 6 sampai 9. Yang harusnya lu bisa ngelakuin sesuatu untuk explore bisnis, mendingan Netflix, mendingan jalan-jalan, mendingan pacaran gitu. Untuk mitigasi risiko, stay sebagai karyawan, tapi benar-benar fokus di waktu luangnya untuk kembangin side hustle. Mau itu bikin online shop, mau itu bikin F&B based on pre-order, atau impor sesuatu terus resell. Jadi sebenarnya itu yang disaranin gitu. Tapi habis itu, dan pelajarin. Salah satu saran yang paling gue pegang sampai sekarang, kalau misalnya bisnisnya punya stable income 2-3 kali lipat dibanding gaji utama selama 3 bulan terakhir, maybe it's time for you to quit tempat utama. Soalnya banyak banget YouTuber tuh kasih saran, kalau lu percaya sama sesuatu, drop semuanya, gas gitu. Sebenarnya takutnya itu tuh nggak berlaku ke setiap orang yang punya situasi hidup yang beda-beda. Ada yang harus ngidupin orang tuanya, betul. Ada yang udah punya anak, ada yang keluarganya, kakak adiknya pendidikan ditanggung, ada yang apa gitu. Itu nggak bisa samain. So, lebih aman untuk manage orang, mitigasi risiko, pelajarin dulu, sambil punya stability dari ya sebagai karyawan itu gitu. Dan itu nggak salah gitu. Banyak banget kok bisnis gede yang dimulai sebagai side hustle. Banyak banget, serius. Berarti juga lari juga ke mindset, dan juga menurut Raymond Chin sendiri cash flow gitu juga perlu nggak sih? Harus ya. Pokoknya ada aturannya di personal finance. Semakin uncertain, semakin tidak pasti pendapatan atau pengeluaran, semakin kita harus kayak pakai mikroskop kalau dulu itu. Kalau misalnya pasti, kita tahu nih gitu, kita bisa lebih santai. Yang penting di track, evaluatif, selalu ada ruang, itu nggak masalah. Tapi semakin nggak pasti, kayak kita mau nih masuk ke dunia bisnis, kita harus semakin pelajarin itu.
finances itu sesuatu yang sebenarnya bukan hitung-hitungan. It's not about numbers, tapi it's about habit. Kebiasaan orang untuk kayak selalu tahu, oke, uang masuk, uang keluar, ke depannya bakal gimana, 6 bulan lagi bakal ditaruh kemana, itu tuh habit sebenarnya. Dan itu ada di buku Psychology of Money, itu salah satu best selling kan untuk personal finance. Intinya harus bangun habitnya dulu, and then cash flow, dan itu harus diatur banget. Nanti kalau personal cash flow oke, trust me, sampai bisnis itu pasti ke bawah. Bisnis itu cash flow management penting banget. Especially kalau lu udah di tahap harus leverage, atau lu kredit untuk ekspansi, atau untuk memulai, atau bahkan bootstrapping pun, itu tetap cash flow itu penting banget untuk bisnis gitu. Jadi personal harus dimulai dulu, semakin tidak pasti, pelajarin gitu lebih detail. Berarti takut juga manusiawi ya kok ya? Gak apa-apa gitu ya takut Takut ya? itu wajib. I think fear, yang gue suka nih, fear, bukan salah satu, setahu gue nomor satu, the most powerful motivator of human being itu fear. Asalkan kita bisa pakai itu fear dengan cara yang benar, bikin kita lebih berhati-hati dalam hal tertentu. Tapi fear yang terlalu banyak juga nggak bagus. Yeah. Contohnya ada satu content creator tuh yang bahas resesi itu, siapa tuh? Nggak tahu. Yang kehancuran dunia itu ya? Ya itu gue baru sadar telat. Anjir, ini ternyata ya terlalu bikin fear ya. Iya benar, 2023 gelap gitu Iya, ya. siapa sih itu ya?